sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan saliha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga sampai detik ini pun kita masih bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang suri tauladan bagi kita dalam menjalankan kehidupan dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas sebagaimana tema yang ditulis ya. Ahlu waris itu mungkin nggak dapat bagiannya ya, tapi sebelum kita masuk ke bahasan inti, kalau ingin menyampaikan sebuah kabar gembira yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu ma lam yuhdits Allahumma ighfir lahu Allahumma arham. Ini kabar gembira Bapak Ibu bagi kita ini yang selepas sholat maghrib tadi itu belum beranjak dari tempat sholat kita. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan apa? Bahwa malaikat itu senantiasa akan mendoakan kepada setiap orang di antara kamu selama ia masih di tempat sholatnya dan tidak berhadas. Tidak berhadas itu berarti ya belum melakukan atau belum mengalami hal-hal yang membatalkan wudhu. Maka selama itu pula malaikat senantiasa mendoakan atas masing-masing kamu tadi yang masih bersifat dengan tadi, masih tetap di tempat sholatnya, tidak beranjak sampai menunggu sholat berikutnya tentunya. Kalau kita duduk di majelis ini kan secara nggak langsung demikian Bapak Ibu. Dan juga tidak berhadas, belum mengalami salah satu dari pembatal wudhu, maka malaikat senantiasa mendoakan. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Jadi doanya itu Bapak Ibu dimintakan ampunan. Dimintakan ampunan dan dimintakan apa? Untuk dicurahkan rahmat kepada kita. Itu kalau manusia yang doain itu masih punya potensial tidak diijabah Bapak Ibu. Jadi kita itu kan biasanya kalau ada orang soleh itu kan coba ya, berusaha minta doa gitu ya, semangat kita ya minta doa, ngarep bahwa ya orang soleh itu ya potensial untuk diijabah. Tapi kan juga ada kemungkinan tidak diijabah, karena yang namanya manusia ini kan tempatnya salah Bapak Ibu. Tapi ini beda, yang doain malaikat. Malaikat ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, sangat agung, yang kalau digambarkan itu ya, kalau turun ke langit dunia itu ya memenuhi langit-langit dunia, besar sekali. Makhluk yang agung yang tidak pernah memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Bayangin Bapak Ibu, ini nggak pernah maksiatin doain kita. Maka ya pesan yang bisa kita ambil dari sabda Nabi Muhammad SAW ini ya, kalau habis sholat itu jangan cepat-cepat beranjak Bapak Ibu. Nah, ini penting sekali. Bahkan salah seorang ulama mengatakan ya ciri atau tanda diterimanya sholat seorang hamba itu ya ketika dia tidak langsung beranjak daripada tempat sholatnya. Jadi habiskan dulu dengan zikir, karena
kita habiskan dengan zikir, ya, terutama ketika ada majelis ilmu seperti ini harus kita kejar ini. Karena secara langsung selain ada fadilah majelis ilmu juga ada fadilah tadi. Ternyata selama kita tetap di tempat sholat kita, dalam kondisi tadi kita suci tidak berhadas, kita mendapatkan doa daripada malaikat. Doakan malaikat, makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepadanya subhanahu wa ta'ala, dimintakan ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu sebagai pembukaan Bapak Ibu, jadi menghadiri majelis ilmu maghrib isya itu apa Bapak Ibu ya, fadilah keutamaannya itu luar biasa. Kalau kita pengen cari hadis-hadis lain, kalau kayaknya sempat pernah nyampaikan di majelis ini bahwa ada 3 keutamaan kan, bukan 3 keutamaan, 3 amalan yang kalau dengannya dihapus dosa, diangkat derajat. Salah satunya kan ini yang kita lakukan juga, itu menunggu sholat selepas selesainya sholat. Jadi kalau ngadirin majelis maghrib ini emang ya fadilahnya besar. Maka sering-sering Bapak Ibu cari sesambi ini, pokoknya sepekan itu kalau bisa full, gitu. Masya Allah, fadilahnya besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kalau di kesempatan sebelumnya yang saya dapat di majelis ini, saya nyampaikan tentang sebab-sebab pewarisan. Di sebab-sebab pewarisan itu kita bisa menyimpulkan bahwa ketika seorang meninggal, maka seseorang itu minimal akan meninggalkan 25 ahli waris jika ada. Itu Bapak Ibu, minimal itu 25 ahli waris. Pertanyaannya, apakah ke-25-nya ini kemudian berhak mendapatkan bagian warisannya? Makanya ini perlu menjadi catatan bagi kita bahwa ketika disebutkan bahwa di kitab-kitab tentunya oleh ulama, setiap kali ada orang yang meninggal minimal dia memiliki 25 ahli waris, ini belum tentu Bapak Ibu semuanya berhak mendapatkan apa? Bagiannya. Nah, ulama menjelaskan ketika ke-25-nya ada, 25 itu kan kalau kita ingin urai kan sebab pewariskan itu ada 3 Bapak Ibu. Pertama kan akad. Kalau dari akadnya ada 2 ahli waris, siapa? Suami dan istri. Kalau nasab hubungan darah itu nanti kalau dari yang induk ada ayah, ada ibu, ada nenek, baik dari ayah, baik dari ibu, ada kakek yang dari ayah saja. Itu kalau dari induk. Kalau dari keturunan, anak laki, anak perempuan, cucu, baik laki dan perempuan dari anak laki-lakinya yang meninggal. Gitu kan? Kalau dari anak perempuan bukan ahli waris, kita sebutkan di pertemuan sebelumnya itu. Kalau dari hawashi itu berarti kerabat-kerabat yang memiliki hubungan darah yang bukan keturunan, bukan induk. Nanti ada siapa? Ada saudara dengan 3 macamnya, kandung, sebapak, seibu. Saudari dengan 3 macamnya, kandung, sebapak, seibu. Anak saudara kandung, maksudnya anak laki-laki. Anak laki-laki saudara sebapak, ini ahli waris. Paman Bapak Ibu, paman kandung dari ayah. Ini kalau bahasa Arabnya nanti am. Ada paman sebapak, anak paman kandung, maksudnya anak laki-laki. Anak laki-laki paman seayah, ya. Itu nanti bisa dikeluarkan. Sama di sebab yang ketiga al-wala itu ada mu'tik. Mu'tik itu berarti yang memerdekakan budak. Kalau laki namanya mu'tik, kalau perempuan ya tinggal ditambahkan tak marbutoh dalam bahasa Arab, mu'tikoh. Intinya Bapak Ibu, 25 ahli waris ini jika seluruhnya ada, maka kata ulama, yang waris itu hanya 6. Yang waris itu hanya berapa Ibu? 6. Siapa aja itu? Suami atau istri. Ini suami atau istri. Kenapa kita pakai atau? Karena kalau suami meninggal, maka nanti adanya istri. Istri meninggal adanya suami. Dua-duanya nggak mungkin itu kita dapati dalam satu kasus, itu nggak mungkin. Gitu Bapak Ibu ya. Suami atau istri, ayah dan ibu sama anak laki dan anak perempuan. Jadi kalau 25 orang ini ada seluruhnya, semuanya itu Bapak Ibu, itu nggak berhak dapat kecuali 6. 6 saja yang berhak.
suami atau istri, ayah, ibu, sama anak laki dan anak perempuan. Ulama jelasin kok hanya 6 orang ini. Karena 6 orang ini Bapak Ibu, ini ahlu waris yang nggak punya perantara. Jadi kalau kita nanti perhatikan dengan seksama, ahlu waris itu Bapak Ibu, itu terbagi menjadi 2. Yang 25 ini kita bisa bagi menjadi 2. Ada ahlu waris yang dia memiliki perantara. Contoh Bapak Ibu, kakek itu, kakek dari ayah, untuk sampai ke cucunya yang meninggal, perantaranya siapa Bapak Ibu? Ayahnya, ayah yang meninggal. Ini kan berarti termasuk yang punya perantara. Tapi kalau kita perhatikan, ayah, ibu, suami, istri, anak laki, anak perempuan, punya perantara nggak untuk sampai ke yang meninggal? Nggak ada. Jadi kenapa kok ketika 25 orang ini ada seluruhnya, yang waris itu cuma 6? Karena yang 6 ini ahlu waris yang nggak punya perantara. Kalau yang lain itu apa Ibu? Punya perantara, ya perantaranya yang 6 ini. Berarti selama yang 6 ini ada, yang lain apa Bapak Ibu? Terhalang, nggak berhak mendapatkan apa? Bagiannya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi perlu kita catat. Jadi bahasan sebelumnya itu belum beres, belum selesai. Jadi kita kalau udah tahu 25 ahli waris, bukan berarti seluruhnya mendapatkan atau berhak mendapatkan bagiannya. Hanya 6 saja ternyata. Kenapa kok hanya 6 ini saja? Karena yang 6 orang ini, kalau kita perhatikan ternyata alasannya apa Ibu? Mereka ini yang nggak punya perantara. Makanya yang nggak punya perantara ini, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun bentuk masalahnya pasti dapat. Oke Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu, nanti ada yang namanya penghalang-penghalang warisan. Jadi kan kita bilang 6 orang ini pasti dapat ini. Nanti ada pengecualian. Kecuali kalau salah seorang dari yang 6 ini bersifat dengan salah satu daripada penghalang warisan. Jadi kalau sebelumnya kita bahas sebab-sebab warisan, ada yang namanya penghalang-penghalang warisan. Jadi bisa jadi dia waris, tapi kalau dia bersifat dengan penghalang warisan ini, nanti jumlahnya ada 3, dia bisa jadi apa Bapak Ibu? Terharamkan daripada bagian warisannya. Jadi yang 6 orang tadi Bapak Ibu, kan kita bilang mereka itu pasti selalu akan dapat. Kenapa? Mereka kan nggak ada perantara. Berarti nggak akan ada orang dari ahli waris yang lain yang bisa menghalangi apa? Salah satu dari yang 6 tadi. Berarti kapanpun pasti dapat. Kecuali kalau salah seorang dari yang 6 ini apa Bapak Ibu? Bersifat dengan penghalang-penghalang warisan. Yang nanti kita akan jelaskan. Kesimpulannya gini Bapak Ibu. Berarti kalau misalkan ada pertanyaan, ahli waris mungkin nggak dapat bagiannya. Jawabannya apa Ibu? Mungkin. Sebabnya itu berarti nggak keluar dari 2 sebab. Yang pertama, hajab. Hajab itu artinya terhalang Bapak Ibu. Berarti salah satu sebab kok ada ahli waris nggak berhak bagiannya, karena dia terhalang sama ahli waris yang lain. Macam apa tadi? Kakek. Selama ada ayah, kakek dari ayah Bapak Ibu, itu selama ada ayah dari si yang meninggal, maka dia nggak berhak dapat bagian warisan dari cucunya yang meninggal. Kenapa? Masih ada orang yang lebih dekat daripada dia. Jadi kalau kita ingin simpulkan dari prolog yang saya sampaikan, berarti kalau ada ahli waris, ternyata kok pada akhirnya nggak berhak mendapatkan bagiannya, itu nggak keluar dari 2 sebab. Yang pertama, karena memang dia terhalang sama ahli waris yang lain. Kalau sebab yang pertama ini Bapak Ibu yang kita sebut dengan hajab, kalau bahasa kitabnya nanti hajbul ashkhas, ini tidak mungkin dialami oleh siapa tadi? Yang 6 orang tadi. Karena kan apa Bapak Ibu? Yang terhalang sama orang lain itu kan berarti kalau apa? Kalau dia memang untuk sampai ke yang meninggal memang berperantara dengan yang tadi, penghalangnya tadi. Kalau 6 orang tadi kan nggak punya penghalang. Berarti dengan sebab pertama, yang 6 orang ini bisa mengalaminya nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin. Ayah, siapa tadi? Ibu, suami, istri, anak laki, anak perempuan. Ini nggak ada ceritanya nanti ayah nggak dapat bagian karena terhalang sama yang lain. Nggak mungkin ini. Karena ayah sendiri nggak punya perantara. Berarti nggak mungkin ada yang menghalangi dia. Oke Bapak Ibu.
Jadi sebab pertama apa? Hajab namanya. Hajab itu dalam bahasa artinya penghalang. Berarti maksudnya apa? Bisa jadi sebab dia nggak berhak atau nggak bisa memperoleh bagian warisannya karena terhalang sama ahli waris yang lain. Nah, kalau sebab ini kita bilang tadi apa? Nggak mungkin dialami oleh yang enam. Itu nggak mungkin. Karena yang enam tadi apa Bapak Ibu rahasianya? Keenam orang ini tidak memiliki perantara untuk sampai ke yang meninggal. Oke. Sebab kedua apa? Ini, kalau ada ahli waris bersifat dengan salah satu penghalang warisan yang tiga. Nanti akan kita jelaskan. Jadi Bapak Ibu, sebab yang kedua ini bisa mengenai seluruh ahli waris, bahkan yang enam tadi. Oke Bapak Ibu. Jadi yang enam orang tadi, kalau nanti bahasanya nggak berhak karena terhalang, itu tidak mungkin ada bahasa seperti itu. Tapi nanti apa? Ayah bisa jadi nggak dapat bagian, padahal dia ahli waris. Kenapa? Karena dia bersifat dengan salah satu penghalang warisan. Berarti kan kita harus ngerti nih Bapak Ibu, apa saja yang dijelaskan oleh ulama tentang apa Pak? Penghalang-penghalang warisan. Jadi kalau sebab yang kedua ini bersifat dengan penghalang warisan, ini mengenai bahkan yang enam orang tadi. Nah, kalau begitu apa penghalang-penghalang warisan? Nah, kata ulama ada tiga Bapak Ibu. Penghalang warisan itu ada tiga. Jadi ingat Bapak Ibu ya, kalau sebab penghalang warisan ini bahkan bisa menjangkit siapa? Suami, istri, ayah, ibu, anak laki, anak perempuan. Apa itu? Yang pertama, itu ada yang namanya status budak Bapak Ibu. Ini status budak. Jadi tentunya masalah perbudakan kalau di hari-hari ini ya, di hari-hari yang kita jalani tentunya sudah tidak ada. Tapi tentunya kalau kita menelaah kitab-kitab fikih masih ada Bapak Ibu. Atau nanti di akhir zaman tuh di akhir zaman akan ada kembali perang di mana-mana, akan ada perbudakan, nah baru dipakai lagi fikih. Tapi kita bahas aja Bapak Ibu. Jadi penghalang yang pertama itu Bapak Ibu, status budak. Maksudnya apa? Kalau salah seorang ahli waris, ini orang ini ahli waris, tapi ternyata diketahui dia berstatus sebagai budak, maka meskipun ahli waris ini anak laki-laki dari si yang meninggal, meskipun dia Bapak Ibu anak perempuan, meskipun misalkan dia ayahnya, dia ibunya, yang enam orang tadi, kita katakan Bapak Ibu haram bagi dia untuk mendapatkan bagian warisan. Budak nih Bapak Ibu, status budak. Jadi kalau ada salah seorang ahli waris itu siapa berarti? Yang bersifat dengan sebab-sebab warisan yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau ada ahli waris ternyata statusnya budak, maka dia haram untuk mendapatkan bagian warisannya. Alasannya apa Bapak Ibu? Kata ulama menjelaskan begini, karena yang namanya budak itu Bapak Ibu, dia itu nggak punya hak paten untuk memiliki. Budak itu barang. Jadi kalau bahasa ulama itu al-abdu la yamlik kullu malahu li sayyidihi. Jadi budak itu nggak bisa memiliki Bapak Ibu. Dia itu nggak punya hak paten untuk memiliki. Dia sendiri aja barang. Dia itu kepemilikan orang lain. Jadi apapun yang nanti ada di tangannya itu seluruhnya kembali ke siapa? Tuannya. Jadi kalau seandainya gini kata ulama, ada pembagian warisan, salah seorang ahli warisnya budak, misalkan yang meninggal ini anaknya budak, kita kasih kepada anak tadi warisan Bapak Ibu. Warisan itu punya anak atau punya tuan? Punya tuan. Jadi kata ulama kalau dikasih ke anak tadi itu bukan punya anak, malah lari ke siapa? Ke tuannya. Tuan itu punya hubungan kekerabatan atau orang asing? Orang asing. Jadi kenapa kok ahli waris yang berstatus sebagai budak itu haram untuk mendapatkan bagiannya, agar tidak berpindah harta warisan tadi apa Ibu? Kepada ajnabi, kepada orang asing, agar tidak berpindah kepada orang asing. Kenapa? Karena kalau dikasih ke ahli waris yang dia budak, dia nggak bisa memiliki itu, tapi itu milik siapa? Tuannya. Tuannya itu belum tentu kerabat dari si yang meninggal. Oke Bapak Ibu, ini budak. Jadi kalau ada ahli waris statusnya budak,
meskipun dia tadi apa? Salah satu dari yang 6. Maka haram bagi dia untuk mendapatkan bagian warisan. Tidak berhak dia, Bapak. Statusnya namanya mahrum. Kalau bahasa kitabnya itu mahrum. Kalau sebelumnya, kalau ada ahli waris nggak dapat bagian karena terhalang sama yang lain, kalau istilah ulamanya mahjub. Tapi kalau dia nggak berhak dapat bagian karena bersifat dengan apa tadi Pak Ibu? Salah satu penghalang warisan yang pertama kita sebutkan tadi apa? Status budak, maka nanti istilahnya mahrum. Dia terharamkan untuk mendapatkan bagian warisannya. Oke. Jadi budak tadi Bapak Ibu ini termasuk salah satu penghalang. Alasannya itu pokoknya nggak diberikan kepada ahli waris yang budak agar warisan itu jangan sampai berpindah kepada orang yang bukan siapa-siapanya yang meninggal. Nah ini nanti Bapak Ibu, budak itu kan banyak macamnya. Ini kalau di madzhab Syafi'i seluruh macam budak. Nanti budak itu ada istilahnya kholis, budak murni lah Bapak Ibu. Ada istilah budak mukatab. Mukatab itu berarti budaknya sudah melakukan transaksi kitabah namanya, akad kitabah. Apa itu? Budaknya menjanjikan ente sebagai budak bisa merdeka kalau ente itu bayar sekian rupiah. Jadi kalau misalkan, ini kan berarti transaksi Bapak Ibu ya. Kalau kamu bisa bayar saya 15 juta, kamu merdeka. Namanya mukatab Bapak Ibu. Nanti ada budak mudabbar namanya. Mudabbar itu yang tuannya mengatakan kepada si budak, kalau saya meninggal kamu merdeka. Namanya mudabbar. Ada budak muba'at Bapak Ibu. Istilah muba'at itu berarti setengah merdeka, setengahnya lagi tidak. Jadi setengahnya budak, setengahnya merdeka. Nah ini terjadi kalau apa Bapak Ibu? Budak pertama di awal dia dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Terus salah seorang yang memilikinya apa? Menjualkan bagiannya. Misalkan setengah punya fulan A, setengah budak itu punya fulan B. Fulan A milih jual bagiannya. Berarti Bapak Ibu, ketika fulan A tadi kan menjual, fulan B tidak menjual. Budak ini berarti kan apa? Setengah merdeka, setengah budak. Namanya muba'at. Muba'at itu berarti setengah merdeka, setengah budak. Ada nanti namanya ummul walad. Ummul walad itu berarti apa? Budak perempuan yang melahirkan anak tuannya. Jadi dia dijima sama tuannya, melahirkan anak. Anaknya merdeka, tapi ibunya ini apa? Budak. Namanya ummul walad. Ini Bapak Ibu, budak dengan 6 macamnya tadi, itu kalau di madzhab Syafi'i semuanya tidak berhak mendapatkan bagian warisan. Jadi kalau ada ahli waris berstatus sebagai budak dengan salah satu 6 macamnya tadi, itu semuanya pokoknya apa? La yarith, dia tidak berhak mendapatkan bagian warisannya dengan alasan yang kita sebutkan tadi. Oke Bapak Ibu. Nanti kalau kita bicara madzhab lain, misalkan di madzhab Hanabilah itu Bapak Ibu, muba'at tadi yang kita jelasin, setengah merdeka, setengah budak, itu masih berhak. Nah itu kalau di madzhab Hambali itu muba'at masih berhak. Tapi kalau di Syafi'i semuanya Bapak Ibu, budak dengan seluruh macamnya, kalau ada ahli waris berstatus sebagai budak, haram bagi dia untuk mendapatkan bagian warisannya. Agar apa tadi Bapak Ibu alasannya? Bagian warisan itu jangan sampai berpindah kepada ajnabi, yang bukan siapa-siapanya yang meninggal. Itu yang pertama, penghalang warisan yang pertama. Yang kedua, itu pembunuhan. Apa maksudnya pembunuhan? Jadi kalau ada ahli waris itu yang melakukan pembunuhan terhadap tadi Bapak Ibu, muwarithnya. Contoh aja yang meninggal misalkan ayah. Ayah ini meninggal kenapa? Dibunuh anaknya. Ini anak yang bunuh Bapak Ibu, ini dikatakan dia sudah bersifat dengan apa? Salah satu penghalang warisan. Apa itu? Pembunuhan. Karena dia membunuh ayahnya. Dia yang menyebabkan apa? Ayahnya meninggal. Ini anak laki-laki itu kan sudah kita bahas sebelumnya. Dia bersifat dengan salah satu sebab warisan nggak Bapak Ibu? Iya. An-nasab kan? Punya hubungan darah. Bahkan salah satu dari yang 6 tadi, yang nggak punya perantara. Meskipun demikian, kalau dia yang membunuh, maka haram bagi dia untuk mendapatkan apa Bapak Ibu? Bagian warisan dari ayahnya yang meninggal. Dia statusnya mahrum juga Bapak Ibu. Pembunuhan. Nah,
Ini menarik ini Bapak Ibu. Kalau di mazhab Syafi'i Bapak Ibu, pembunuhan dalam bentuk apapun, mau itu konteksnya sengaja, tidak sengaja, dalam membela diri, berarti dalam konteks kebenaran itu namanya al-qatlu bil haq, membela diri, ataupun goirul haq, konteksnya ya memang salah. Dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu, semua bentuk pembunuhan itu menyebabkan seseorang yang waris menjadi tidak berhak mendapatkan bagian warisan. Jadi sampai kalau disebutkan di kitab-kitab itu Bapak Ibu, sampai kalau seandainya ada orang gini Bapak Ibu, anak bawa satu keluarganya termasuk ayah ibunya dalam mobil misalnya, anak ini tadi nyetir, qadarullah di perjalanan kecelakaan, anak ini selamat, yang meninggal siapa? Bapaknya misalkan, yang lain selamat, bapaknya meninggal. Bapaknya ini konglomerat itu Bapak Ibu ya, orang kaya. Yang nyetir tadi siapa Ibu? Anak. Itu kalau di mazhab Syafi'i Bapak Ibu, ini anak mahrum. Apa mahrum Bapak Ibu? Kan dia menjadi wasilah dari sebab ayahnya meninggal karena dia nyetir. Berarti dia menjadi sebab nggak? Meskipun dia sebenarnya nggak sengaja. Ya namanya dia nggak tahu di jalan ada apa, terus tiba-tiba kepleset atau apa, lupa, ngantuk, nabrak. Ayahnya sebelah kiri, qadarullah ketabrak, meninggal. Ini anak Bapak Ibu haram untuk mendapatkan bagian warisan. Atau misalkan dalam kasus di pengadilan misalnya, pengadilan Islam itu begini Bapak Ibu. Ini anak jadi algoju. Ternyata ayahnya qadarullah melakukan kriminalitas pembunuhan. Mesti di kisos, dihukum mati kan Bapak Ibu. Al-qatl bil qatl. Pengadilan Islam ini contohnya. Hakim nyuruh, algojo, bunuh ini. Siapanya itu Bapak Ibu? Bapaknya. Algojo ini siapa? Anaknya tadi. Ini kan sebenarnya dia sekedar nerima perintah saja. Ada maksud nggak ada tadi untuk misalnya menggal? Nggak ada. Ya Bapak Ibu. Kan dia diperintah hakim, diperintah qadhi. Sampai demikian. Ini kalau di mazhab Syafi'i Bapak Ibu, apa? Ini anak dikatakan mahrum. Dikatakan apa? Tidak berhak mendapatkan bagian warisan. Jadi sampai dalam konteks hak kita bilang. Sampai dalam konteks apa? Hak itu menjadi mane. Mane itu penghalang. Kalau guru kita dulu sampai bilang gini, kalau seandainya ayah kamu kritis, ayah kamu tuh kritis, stroke misalkan, kamu mencompak gendong, kan belum meninggal, stroke belum meninggal ya, masih bernyawa. Kamu berusaha nolong itu, ya gawat darurat lah istilahnya kan. Digendong, kepleset, qadarullah jatuh bapaknya, meninggal karena jatuh tadi. Ini anak mahrum Bapak Ibu. Jadi sampai dalam konteks tidak sengaja. Jadi kalau di mazhab Syafi'i, kenapa demikian Bapak Ibu? Ini kan kelihatan syadid sekali ini Bapak Ibu. Loh, ketat sekali ini di mazhab Syafi'i. Ini kalau di kitab-kitab itu disebutkan, kenapa ulama Syafi'iyah itu Bapak Ibu mengketatkan dalam masalah ini, agar nggak ada nanti kasus ada anak udah jelas-jelas sengaja bunuh anaknya, bilangnya nggak sengaja. Jadi ada nanti kalau salah satu adillah ya ijmaliyah dalam kitab usul fiqh itu ada yang namanya saddud dari'ah Bapak Ibu. Saddud dari'ah itu berarti menutup pintu kemungkaran, menutup pintu dosa. Jadi kenapa kok dibuat ketat begitu? Biar orang itu nggak semena-mena. Apa maksudnya? Nanti tiba-tiba ada anak karena udah ngelihat ayahnya kritis kan, udah kritis, sudah diimpus-impus kok nggak meninggal loh 3 tahun, anaknya butuh uang misalnya, poya-poya, dicabut Bapak Ibu. Dia udah ngerti itu ada CCTV dimatikannya semua. Nah tadi tiba-tiba dia bilang apa? Nggak tahu. Ini tutup pintunya itu Bapak Ibu, ditutup. Jadi dari awal itu dibuat ketat itu mimbab apa? Mimbab sadid dari'ah, biar menutup pintu tadi. Orang nggak semena-mena bunuh kerabatnya agar supaya apa? Mempercepat warisan.
Nah, jadi di mazhab Syafi'i ini memang ketat Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau ambil mazhab lain monggo. Kalau di mazhab Malikiyah itu hanya yang pembunuhan dengan sengaja saja ya, dengan definisi di mazhab Maliki tentunya. Kalau misalkan di Hanafiyah itu atau di Hanabilah hampir sama, itu pokoknya yang sampai mengharuskan kisos atau diyah, itu ya sampai yang ada denda. Berarti kalau pembunuhan-pembunuhan yang sifatnya hak, membela diri, ini konteksnya tidak sampai mengharamkan Bapak Ibu, tidak sampai menghalangi seorang yang waris untuk mendapatkan bagian warisannya. Ya tentunya kalau pengen ambil mazhab yang lain dalam konteks yang lebih mudah, karena kan ya ngeri juga Bapak Ibu ya, mau nolong kok tadi malah jadi terhalang untuk mendapatkan bagian warisan karena qadarullah apa kepleset jatuh ayahnya dan meninggal karena sebab jatuh tadi. Nah, ini kan boleh dipertimbangkan mazhab yang lain. Ini sebab yang kedua Bapak Ibu. Jadi tentunya landasannya itu hadis Nabi Muhammad SAW, la yarithu al-qatilu minal maktuli syai'a, au kama qala alaihi salatu wassalam, bahwa seorang yang membunuh itu tidak mungkin bisa mewarisi daripada apa yang dibunuhnya. Ya apapun itu bentuknya Bapak Ibu. Ini tentunya umum sekali ya, mungkin itu juga yang difahami oleh ulama-ulama Syafi'iyah, sehingga dalam bentuk konteks pembunuhan yang bentuknya meskipun dalam ya konteks tadi hak, membela diri ataupun tidak sengaja. Oke Bapak Ibu, ini manik kedua atau penghalang yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, ini ada yang namanya perbedaan agama, ikhtilafuddin. Jadi yang pertama tadi apa? Status budak. Kalau yang kedua tadi apa? Pembunuhan kan, artinya kalau seorang ahli waris dia yang membunuh siapa? Entah ayahnya, kerabatnya yang meninggal yang dia akan warisi. Nah, ini juga termasuk apa? Penghalang. Kalau penghalang berarti dia terharamkan untuk mendapatkan bagian warisannya. Nah, yang ketiga perbedaan agama, ikhtilafuddin. Nah, perbedaan agama itu tentunya antara Islam dan kafir. Artinya begini Bapak Ibu, kalau di antara ahli waris bahkan termasuk yang 6 tadi, itu ternyata ada yang dia murtad kafir, maka dia tidak berhak mewarisi apa Bapak Ibu? Harta orang tuanya yang muslim. Karena apa? Udah ada penghalang, apa itu? Udah beda agamanya. Oke Bapak Ibu. Jadi anak yang murtad kafir, orang tuanya meninggal, itu meskipun statusnya anak, punya sebab warisan enggak itu? Punya. Hubungan darah. Bahkan kita bilang termasuk yang 6 yang nggak punya perantara, tapi dia apa? Kafir, murtad. Maka dia haram untuk mendapatkan apa Ibu? Bagian warisan dari ayahnya atau ibunya yang meninggal. Oke Bapak Ibu, ya ini tentunya karena dilandasi sabda Nabi Muhammad SAW, la yarithul kafirul muslima walal muslimu al kafiro. Jadi yang muslim nggak bisa mewarisi mendapatkan warisan dari harta kafir, sebaliknya juga kafir nggak mungkin mendapatkan bagian warisan dari harta muslim. Jadi kita pengen bahas dua bentuk masalah ini Bapak Ibu. Dari hadis ini kan tadi gini, disebutkan kan bentuk umumnya gitu, yang muslim nggak berhak mendapatkan bagian dari yang kafir, yang kafir juga sebaliknya nggak berhak mendapatkan bagian dari kerabatnya yang meninggal yang muslim. Jadi kan kita bilang tadi Bapak Ibu, kalau seorang ahli waris ada yang dia udah beda agamanya, kafir, murtad, maka haram kan Bapak Ibu. Itu kan konteksnya tadi. Berarti yang meninggal apa? Muslim kan? Yang ahli waris tadi yang dia kafir, anaknya murtad misalnya. Oke? Kalau kasusnya ini Bapak Ibu, masalahnya ini ijma. Ini ulama semuanya sepakat Bapak Ibu. Jadi kalau ada kafir, dia sebagai ahli waris, itu haram bagi dia, nggak mungkin dia untuk apa? Mendapatkan bagian warisan dari ibu atau ayahnya atau kerabatnya yang muslim. Nah, kalau masalah irthul kafir al muslim, ini ulama sepakat. Apa? Nggak boleh, nggak mungkin. Ya Bapak Ibu, ada surah kedua gini Bapak Ibu. Sekarang yang meninggal yang kafir,
Yang waris apa? Muslim. Ini kalau kita lihat hadis yang tadi, ini hadis sahih. Ini jelas apa Ibu? Juga tidak mungkin ada warisan. Yang ahlu waris muslim yang hidup tadi, itu juga nggak mungkin mengambil bagian warisan dari yang meninggal yang kafir tadi. Oke Bapak Ibu, kalau kita melihat hadis, dan ini pendapat jumhur. Nah kalau di masa ini Bapak Ibu, ini ada khilaf. Kalau jumhur berpegang kepada hadis sahih tadi, nggak. Tetap mau yang meninggal muslim atau sebaliknya yang meninggal apa Ibu? Kafir yang hidup muslim, juga nggak ada ini, nggak ada pewarisan. Artinya yang muslim yang hidup tadi tidak berhak mengambil mendapatkan bagian dari harta apa? Ibu, bapak, kerabatnya yang kafir. Oke? Melihat apa tadi? Ya jelas, zahir hadisnya tadi begitu nyebutin. La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslim. Tapi ada pendapat lain kalau di surah kedua ini Bapak Ibu. Apa tadi? Yang meninggal kafir, yang hidup muslim. Ini pendapat, ini tentunya dari kalau dari kalangan sahabat ini, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Mu'ad bin Jabal. Kalau dari kalangan tabi'in Sa'id bin Musayyab, dan tentunya ulama-ulama lain yang mengikuti pendapat ini mengatakan apa? Nah, kalau konteksnya yang meninggal kafir, yang hidup muslim, ini masih berhak dapat. Oke Bapak Ibu, alasannya apa? Hadis, tapi ini doib memang. Jadi kalau kita ingin bandingkan dengan pendapat pertama, tentu pendapat pertama Bapak Ibu lebih kuat, karena hadisnya tadi apa? Sahih, jelas. Nah hadis yang dijadikan landasan apa? Ini hadis doib. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi Bapak Ibu, nggak ada yang di atas Islam. Jadi ketika yang meninggal kafir, yang hidup muslim, muslim ini dengan keislamannya Bapak Ibu kan di atas yang kafir. Setelah mau ngambil boleh, mau ngambil apa? Bagian hartanya dari harta si yang kafir itu apa? Boleh. Bagian warisannya maksud dari harta si kafir itu boleh. Tapi ini tentunya berlandaskan hadis doif tadi Bapak Ibu. Jadi kalau dibandingkan jumhur tadi apa? Yang berlandaskan dengan hadis sahih, ini jelas tadi lafadznya, yang muslim nggak mungkin mewarisi kafir, dan juga sebaliknya yang kafir nggak mungkin mewarisi apa? Muslim. Ini tentunya pendapatnya ya tidak lebih dikuatkan. Yang jumhur itu apa? Lebih dikuatkan. Tapi kalau kata guru kita Bapak Ibu, pendapat yang kedua ini yang diusung tadi oleh sahabat apa? Ali bin Abi Thalib, Mu'ad bin Jabal, ini bisa dipertimbangkan. Dipertimbangkan dalam konteks di mana? Kalau di negara-negara Eropa misalkan Bapak Ibu. Negara-negara Eropa ini kan biasanya gitu Bapak Ibu ya, yang orang tuanya kafir, anak-anaknya yang apa? Kadang mempelajari Islam terus jadi mu'allaf masuk Islam. Ini kalau misalkan, ini kalau guru kita menggambarkan ini, misal jadi orang tua dari pemuda muslim yang mu'allaf dari baru masuk Islam tadi Pak, dia anak satu-satunya. Ternyata ini orang penting, anggap aja lah, entah di Perancis atau di mana, di Eropa lah. Di Eropa ini orang penting, pejabat lah, negarawan. Hartanya berlimpah-limpah. Dia anak satu-satunya di Bapak Ibu ya, yang pemuda yang tadi mu'allaf dari masuk muslim tadi, pemuda Eropa tadi. Itu kalau nanti kasusnya bapaknya tidak ada yang mewarisi, seluruh harta bapaknya akan disumbangkan ke negara. Untuk apa? Beli senjata misalkan, merangi kaum muslimin. Misal. Ini kalau kata guru kita, ini sempat ada yang nanya ini dalam bentuk fatwa. Salah seorang ulama di Kuwait lah. Itu ada yang menanyakan demikian. Nah, ini seringnya terjadi di mana kayak gini nih? Eropa ini. Ini kalau seandainya ayah tadi sebagai negarawan, kalau tadi hukumnya apa? Yang anaknya muslim ini nggak berhak mendapatkan apa Bu? Bagian warisan daripada harta ayahnya yang kafir tadi. Itu nanti dia sebagai negarawan, dia kalau meninggal hartanya seluruhnya akan disumbangkan ke negara. Untuk apa? Memerangi kaum muslimin misalkan. Lah ini kalau konteksnya begitu, maka pendapat yang tadi bisa dipertimbangkan apa Bu? Bisa. Jadi kalau kata guru kita, ini pendapat yang Mu'ad bin Jabal, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum tadi, meskipun ya
berlandaskan hadis dhaif, pendapatnya tidak lebih dikuatkan karena pendapat jumhur tadi yang lebih dikuatkan. Ya, meskipun demikian, kalau konteksnya seperti itu untuk melihat kemaslahatan, ini masih bisa dipertimbangkan kalau kata guru kita. Berarti gimana? Ya sudah, bolehkan ini anak muslim ini apa? Untuk mendapatkan bagian warisan dari harta ayahnya yang kafir. Nah, kalau anak laki-laki itu kan statusnya asobah, mengambil seluruh harta, Bapak Ibu. Jadi anak laki-laki itu statusnya asobah. Asobah itu salah satu hukumnya apa? Kalau dia sematawayang sendiri, dia memberhaki seluruh harta. Itu anak laki-laki itu, Bapak Ibu. Dia memberhaki seluruh harta itu. Ya kan, kalau kita ngelihat kemaslahatan, Bapak Ibu, daripada pindah ke sana, dibeli senjata untuk merangi kaum muslimin, mending apa? Diambil anak tadi, miliar-miliar, triliun-triliunan untuk apa? Bangun masjid di Eropa tadi. Nah, itu kalau kata guru kita, ini pendapat kedua ini perlu dimaklumati, meskipun tidak diamalkan, tapi bisa jadi bahan pertimbangan. Nah, jadi ini apa Bapak Ibu? Sebab warisan yang apa? Sebab warisan atau penghalang warisan yang ketiga, apa itu? Perbedaan agama. Jadi kalau ada seorang ahli waris, dia sudah beda agamanya dengan muwarisnya, dengan kerabat, ayah, ibunya yang meninggal yang akan diwarisinya. Nah, ini sudah tidak ada lagi pewarisan. Haram bagi dia untuk mendapatkan bagian warisan. Nah, jadi kita sengaja menambahkan, ya itu sebagai bentuk maklumat, mana tahu kan Bapak Ibu kan ada kasus demikian. Mungkin aja ini di Indonesia ini, mungkin kalau di sini jarang ya, kalau daerah Sumatera Utara itu ada yang namanya daerah Brastagi, ada daerah Danau Toba, itu ya mayoritas non muslim Bapak Ibu. Ya banyak anak-anak mudanya itu mungkin malah masuk Islam. Itu orang mungkin kaya Ustaz ya, punya tanah hektar-hektar, daerah gunung Bapak Ibu. Itu kalau nggak dimanfaatkan sayangan gitu. Kalau itu bisa dikembangkan untuk apa? Kemaslahatan kaum muslimin, itu lebih baik daripada tadi apa? Berkukuh dengan tadi, wah, aku tuh muslim, nggak level ngambil harta kafir. Yo, lihat maslahat yang lain. Karena tadi kan ada salafnya. Nah, yang penting ada apa? Salaf. Nah, itu tadi termasuk yang bisa dipertimbangkan. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ahli waris ini sebagai khulasah dari yang sudah panjang kita sebutkan tadi, ternyata bisa jadi tidak mendapatkan apa? Tidak berhak mendapatkan bagian warisannya. Itu tidak keluar dari dua sebab. Imma nanti apa Bapak Ibu? Yang pertama, dia karena terhalang sama ahli waris yang lain. Itu kita bilang dialami oleh seluruh ahli waris kecuali 6 orang. Apa tadi? Suami atau istri, ayah, ibu, anak laki dan anak perempuan. Jadi nggak ada ceritanya nanti suami nggak dapat bagian, kenapa? Terhalang sama anak laki. Nggak ada cerita Bapak Ibu ya. Ini ngawur itu. Nah, itu nggak ada sebabnya seperti itu. Jadi suami, istri, ayah, ibu, anak laki, anak perempuan, selama keenam atau salah satu dari 6 orang ini tidak bersifat dengan penghalang warisan, maka dia pasti akan selalu apa? Berhak mendapatkan bagiannya sebagai ahli waris. Dan yang kedua Bapak Ibu, selain hajab tadi terhalang sama ahli waris apa? Karena dia ahli waris tadi bersifat dengan salah satu penghalang warisan. Yang kata ulama yang disepakati itu ada 3. Apa tadi? Status budak. Jikalau salah seorang ahli waris ada yang berstatus sebagai budak, maka dia haram untuk mendapatkan bagiannya. Yang kedua, itu adalah pembunuhan. Kalau seorang ahli waris ada yang membunuh orang yang akan diwarisinya, maka juga apa? Dia tidak berhak, haram untuk mendapatkan bagian warisannya. Yang ketiga, itu apa? Perbedaan agama. Jadi kalau seorang ahli waris sudah beda agamanya dengan orang yang akan diwarisinya, muwarisnya, maka ini juga apa Bapak Ibu? Termasuk penghalang, dia haram untuk mendapatkan bagian warisannya. Ini Bapak Ibu untuk pertemuan kita, semoga bermanfaat. Jadi yang sebelumnya itu kalau tidak dilanjut memang bisa sesat nanti. Ahli waris 25, wow, nanti dibagi ke 25-5-nya itu. Ini nggak begitu Bapak Ibu. Jadi ada lanjutannya, semoga nanti bisa dipahami ya.
tadi dengan yang uraian kita sebutkan tadi barusan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.